Ya, assalamualaikum. Sebelum ke lahan, kami mampir tadi ke gudang ya, gudang sip. Jadi sekedar info. Jadi untuk kawan-kawan, eh, kami juga membutuhkan chip untuk porang kering ya. Nanti baik umbi basah maupun kering nanti bisa kontak di 0823 367 71571 dan 0852 1221 8078 ya. Dan porang kering yang kami terima itu bersih dari kotoran ya, dari jamur dan juga dari kotoran tanah. Biasanya plastik seperti ini paket ya, paket dari kereta juga, dari paket mereka biasanya dari Jawa Barat, Jawa Tengah ya, mengirimkan via paket kereta itu lebih murah ya. Tapi kalau sedikit, kalau agak banyak mereka pakai jasa ya, langsung ke gudang kami seperti itu ya. Ya, dan ini kita langsung ke lahan. Kita ngobrolin eh, tentang manfaat porang ya. Sebenarnya porang sendiri kita tahu bahwa 85% ya, hampir 90% itu masuknya di sektor makanan. Kita harus bangga kawan. Kenapa harus bangga? Ketika produk-produk lain itu impor ya. Kalau porang kita justru ekspor. Ya, kalau porang kita malah ekspor, tetapi produk lain kan kita masih impor. Di antara apalagi nanti tahun-tahun datang itu ekspornya ke luar negeri itu dalam bentuk tepung ya. Kita harus bangga juga ketika pabrik-pabrik di Indonesia itu malah impor ya untuk tepungnya. Ya, contoh misal ini untuk eh, sebenarnya Indonesia ini merupakan salah satu produsen mie instan ya, terbesar di dunia. Mie itu terbesar di dunia. Namun Indonesia juga masih impor loh. Jadi untuk bahan bakunya sendiri, bahan baku untuk mie sendiri. Padahal untuk porang sendiri itu dibuat mie itu sangat-sangat bisa sekali, sangat mungkin kan justru itu bahan baku utamanya juga ya, kalau kalau para pabrik itu tahu ya sebenarnya. Dan itu akan menguntungkan sekali karena sifat dasarnya dari porang sendiri itu dia mampu menyerap 100 kali beratnya dia ya. Artinya contoh ini misalkan tepung itu 1 tong ya, bisa menyerap air 100 tong, jadi menjadi gel ya. Ya kalau dibuat mie itu kan untungnya juga banyak tuh ya. Jadi kayak itu tadi, Indonesia itu pengekspor terbesar, produsen terbesar untuk mie instan ya, tapi kita barang-barangnya seperti gandum ya, itu dalam bentuk mentah itu kita masih impor ya, dari luar negeri eh, dalam jumlah besar itu dalam setiap tahunnya ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya, BPS. Sepanjang tahun 2001 aja impor tepung gandum di Indonesia itu mencapai 31,34 ribu ton ya. Bisa dibayangkan 31,34 ribu ton untuk gandum sendiri, dengan nilai total ya, sekitar 11,81 juta US dollar ya. Jadi dari jumlah seberat 19,9 ribu ton itu diimpor dari India ya, dan juga eh, apa, tepung gandum yang berasal dari Vietnam ya, juga kita impor dari sana juga ya. Indonesia juga impor dari sana ya. Maka dari itu kita juga harus bangga ya, karena porang kita adalah porang yang terbesar ya. Walaupun di Vietnam, Thailand, Myanmar juga nanam, tapi kita masih
untuk ekspor ya. Artinya di saat yang lain kita impor, kita ekspor ya. Sebenarnya bukankah di Indonesia itu negara besar, kemudian di Asia termasuk kita nomor 2 ya untuk negara terbesar itu untuk tingkat populasinya. Tapi memang kebanyakan kita masuknya di luar negeri untuk tepung porangnya. Ya nanti lambat laun juga di Indonesia akan terjadi market porang dalam negeri juga ya, untuk dibuat produk turunan dari porang. Maka yang perlu dibutuhkan adalah kita step by step memperkenalkan porang itu memang dari step awal, jadi mulai budidaya dulu ya, mulai dari budaya, dari telinga ke telinga, mulut ke mulut ya, semua menggaungkan porang, dan itu akan menciptakan market dengan sendirinya. Nanti akan manfaatnya apa sih kegunaan porang ya, pasti mencari ke situ. Dan kalau nanti suatu saat ya kita di Indonesia berapa banyak pabrik yang akan menyerap juga hasil dari porang ini berupa tepung, maka langkah pemerintah kemarin juga sudah tepat ya, ketika kita dilarang untuk mendistribusikan porang ini dalam bentuk bahan setengah jadi. Harus kita mendistribusikan umbi porang ini dalam bentuk mentah, tidak boleh, jadi harus barang setengah jadi seperti tepung ya. Dan itu akan juga memungkinkan, itu akan menyerap pabrik-pabrik makanan terbesar di Indonesia, yaitu ikut kontribusi juga mengambil tepung dari Indonesia sendiri ya, sehingga akan mengurangi juga impor tadi. Dan kita tetap ekspornya tetap ya, karena ini kebutuhan untuk dunia kawan, bukan hanya kebutuhan untuk, kalau Indonesia sudah mengenal porang untuk kebutuhan Indonesia sendiri, jelas tidak mungkin ya, karena justru itu semakin bagus ketika kita ekspor ya, karena negara-negara lain belum tentu dia bisa untuk memproduksi porang tadi ya, tetapi mereka bisa menjadi user atau pengguna atau konsumen ya. Karena porang ini sangat penting sekali ketika dikombinasikan dengan beberapa tepung ya, untuk menjadi sebuah adonan, untuk dijadikan sebuah makanan. Di samping itu tadi yang kita diomongkan di awal, karena ini sifat dasarnya dia mampu menyerap 100 kali beratnya dia ya. Tadi sudah saya contohkan sebagai contoh itu satu tong tepung bisa menyerap 100 tong air. Sama aja dengan 1 gelas tepung bisa menyerap 100 kali gelas air ya. Gelas yang berisi air 100 bisa diserap dengan tepung yang 1 gelas berisi tepung porang tadi ya. Ini dasarnya di situ. Maka porang ini sangat-sangat luar biasa, itu mempunyai sifat dasar itu yang menjadi keunikan sendiri dalam glukomanan atau tepungnya porang sendiri. Maka negara-negara lain akan membutuhkan porang ini, dan